Mengejutkan, lagi-lagi Ruben Onsu menguak rentetan fakta mengejutkan terkait sang mantan. Bagaimana tidak? Setelah kembali merasa dipojokkan tentang kasih sayang anak oleh pihak Sarwendah, Ruben pun mengunggah status pada akun sosmed pribadinya. Dalam unggahannya tersebut, Ruben tidak hanya menyentil tentang perubahan reaksi anaknya yang berbeda dari biasanya, hingga jejak digital Sarwendah yang disentil Ruben sering memojokkan sosok dirinya sebagai ayah. Dan senada dengan Ruben, Minola Sebayang menunjukkan bukti percakapan antara Ruben dengan Sarwendah tentang masalah lelang rumah di tahun 2025 lalu. Sehingga tidak mungkin Sarwendah tidak mengetahui kalau rumah mewah di Cilandak yang kini menjadi sengketa gono gini mereka terancam dilelang. Benarkah seperti ungkapan pihak Ruben, patut diduga Sarwendah berusaha memojokkan Ruben? Lantas benarkah pihak Ruben Onsu mematahkan klaim Sarwendah dan pihaknya sanggup menafkahi anak seorang diri tanpa uang nafkah Ruben? Pemirsa, bersama intens investigasi kami, hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Mengejutkan, lagi sikap dan pernyataan Sarwendah dan pihaknya mendulang blender panas. Di saat konflik Ruben Onsu dan Sarwendah lagi panasnya pihak Sarwendah mengulik untuk hati agar tidak memframing dan memutarbalikkan yang membuat kliennya terus menangis dan membuat anaknya melihat. Dengan begitu, anaknya akan tidak pernah bisa sayang dengan orang yang memojokkan Sarwendah. Yang sontak saja mendulang balasan yang tak kalah sengit dari Ruben. Lewat akun sosmed pribadinya, Ruben membuat tulisan yang menohok seperti ini. Iya Pak, sebelum Bapak menyampaikan hal tersebut, saya sebenarnya sudah mengetahui seperti apa reaksi anak saya. Dan bukan berarti nanti anak saya tidak sayang. Tapi sejak beberapa waktu lalu, saya sudah melihat adanya perubahan reaksi dari anak saya yang berbeda. Bukan tanpa alasan jika Ruben mengaku melihat adanya perubahan reaksi dari anaknya yang berbeda. Pasalnya terakhir kali bertemu dengan kedua putrinya di bulan Juni lalu, Ruben sama sekali tak melihat ada senyum ceria di wajah anaknya. Maka ketika pihak Sarwendah mengulik di pojokan setelah menjalani sidang kedua gugatan hak asuh anak yang digelar pekan lalu, Ruben pun melanjutkan tulisan klarifikasinya di sosmed dengan sentilan fakta seperti berikut ini. Tidak ada niat saya untuk memojokkan klien Bapak. Yang saya lakukan hanya menjawab dan meluruskan berdasarkan jejak digital serta pernyataan yang pernah disampaikan oleh klien Bapak. Coba dicek kembali semua tayangan atau setiap live yang dilakukan oleh klien Bapak. Dan perlu diingat, semua ini pada akhirnya berawal dari live siapa hingga permasalahan ini menjadi ramai. Ya, faktanya bara api konflik antara Sarwendah dan Ruben Onsu jadi terkuak dan jadi melebar geger kemana hingga menjadi viral menyedot perhatian publik. Berawal dari rangkaian siaran live Sarwendah dan sang pacar yang tak hanya mengumbar kata kasar, tapi juga mengungkit uang 200 juta rupiah nafkah Ruben. Tak heran kalau kini Ruben pun menuliskan pernyataan sikap yang tak lagi mau berdiam diri menghadapi segala aksi dan langkah sang mantan. Yaitu dengan meluruskan satu persatu fakta yang ada seperti ini. Selama ini saya sudah memilih untuk diam mengiyakan semuanya. Namun belakangan ini saya merasa perlu meluruskan satu persatu. Karena mungkin kesalahan terbesar saya adalah terlalu lama diam ketika ada ucapan yang berdampak kurang baik terhadap saya sebagai seorang ayah. Saya berpikir semuanya akan berhenti dengan sendirinya dan keadaan akan membaik. Namun kenyataannya justru semakin berlanjut. Bahkan ketika sedang live, selalu ada saja pembahasan yang mengarah dan memberikan kesan kurang baik terhadap saya. Maka dari itu, yang saya lakukan hanyalah meluruskan berdasarkan pernyataan yang sudah ada.
Lebih jauh lagi, Ruben pun menulis jawaban untuk pihak pengacara Sarwenda tentang mengapa dirinya memilih menempuh jalur hukum ke pengadilan menggugat hak asuh anak yang dipicu oleh fakta yang dirinci oleh Ruben. Berikut ini, Bapak juga perlu memahami mengapa saya akhirnya terpaksa menempuh jalur pengadilan. Hal tersebut terjadi karena kesepakatan waktu yang sudah ditentukan tidak berjalan sesuai harapan, serta komunikasi yang menurut saya tidak berjalan dengan baik. Memang dikatakan tidak menghalangi, tetapi apa yang saya alami dalam proses komunikasi berbeda dengan kenyataan yang terjadi. Mohon dipahami. Tidak hanya Ruben Onsu, Minola Sebayang sang pengacara juga kompak mengunggah klarifikasi dan membongkar fakta. Fakta mengejutkan tentang Sarwenda. Benarkah Sarwenda bahkan sudah lama tahu jika rumah mewah Cilandak bakal dilelang? Lantas mengapa Minola mengulik ada dugaan untuk memojokkan Ruben sang klien? Jika ada istilah mulutmu harimaumu, maka di zaman now yang serba canggih, bagi Ruben Onsu dan pihaknya, istilah ini bisa berubah menjadi jejak digitalmu adalah harimau yang bisa melumatmu. Terbukti, selain Ruben yang menulis klarifikasi sanggahan untuk pihak Sarwenda, Minola Sebayang sang pengacara juga tak kalah kompak. Minola mematahkan klaim pihak Sarwenda yang mengaku tak tahu menahu kalau rumah Cilandak yang selama ini ditempati Sarwenda dan anak-anak tersebut terancam dilelang. Maka Minola pun mengulik bukti percakapan Ruben dengan sang mantan terkait rumah yang kini menjadi sengketa Gonogini tersebut. Minola pun melengkapi video yang diunggah pada akun sosmed pribadinya tersebut dengan tulisan, "Rumah mau dilelang, ternyata sudah dijadikan tekanan buat klien kami sejak 30 Oktober 2025. Bukan baru sekarang saja. Anehnya, sampai sekarang rumah belum dilelang dan klien kami juga belum dapat surat jika rumah mau dilelang." Iya. Oh, ini kalau dilihat dari chattingan ini, ya Pak, pertanggal 30 Oktober 2025 dalam pembicaraan ingin membahas Blackpink dan minta tambah satu row lagi, satu tiket di row yang sama. Ini sebenarnya sudah bicara tentang maaf ini rumah mau dilelang. Jadi sebenarnya sejak 30 Oktober 2025 dia sudah secara internal sudah bicara tentang lelang ya. Iya juga ya Pak. Kalau misalnya rumah itu mau dilelang di Oktober 2025, sekarang harusnya sudah dilelang. Tapi masih terus banyak lelang terus. Ya, dan di sini masih ada pertanyaan nih, ya. Berapa lama sih belum melakukan pembayaran? Kan belum melakukan pembayaran gitu. Iya Pak. Ruben menjelaskan tunggakannya 5 bulan. Aku baru bayar 4 bulan, sisa 1 bulan. Oh gitu ya. Dia bicara lelang, dia sendiri nggak tahu. Dia juga nggak tahu ya Pak ya. Jadi inilah dia ya. Dari Oktober 2025 sebenarnya sudah ada mainan rumah ini mau dilelang. Jadi ini hanya untuk mengklarifikasi. DNA terbukti ketika akhirnya Sarwenda diam keluar dan pindah dari rumah mewah di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan itu pun, rumah tersebut sama sekali diteror usaha untuk dilelang. Jangankan disegel tanda lelang, bahkan DP kolektor pun tak terlihat di seputaran rumah sengket Gonogini, Ruben dan Sarwenda tersebut. Tak heran jika kemudian Minola Sebayang pun melanjutkan tulisannya di sosmed dengan asas praduga seperti ini. Selain itu, rumahnya ketika itu masih dipakai untuk live TikTok, padahal katanya sudah mau dilelang. Sekarang kenapa tiba keluar dengan alasan takut, sementara dulu nggak takut. Padahal menurut penjelasan pihak bank, kondisi saat ini masih dalam prosedur penyelesaian. Apa patut diduga mau pojokin klien kami ya? Makin memanasnya konflik antara Ruben Onsu dan sang mantan, turut mengulik sikap Sarwenda dan pihaknya yang baru ini menyatakan siap menafkahi anaknya sendiri tanpa Ruben. Benarkah pernyataan sikap pihak Sarwenda ini membuat Ruben dan pihaknya murka? Dan
Tensi panas konflik antara Ruben Onsu dan Sarwenda kian mendulang babak demi babak kejutan baru. Bagaimana tidak? Jelang sidang gugatan hak asuh anak ketiga digelar pekan ini, Sarwenda dan pihaknya lagi menggulirkan pernyataan yang mengundang belanda panas. Pasalnya, pihak Sarwenda mengungkit Sarwenda sanggup menafkahi anak secara mandiri sendiri, tanpa Ruben. Yang sontak saja membuat pihak Ruben sebagai ayah mengutas reaksi. Nggak jadi persoalan, ya artinya kalau misalnya dia juga mengatakan bahwa dia sudah bisa, udah mampu secara mandiri, tapi kan itu kan juga bukan berarti ayahnya tidak bisa memberikan nafkah. Ya, jadi yang memutuskan itu kan bukan ibunya. Ibunya kan nggak bisa bilang, saya sudah mampu secara mandiri, tidak butuh lagi uang dari ayahnya. Nggak bisa juga seperti itu. Nah, artinya tetap ayahnya akan memiliki hak ya untuk memberikan. Hanya saja memang kan masih belum bisa diberikan karena dia tidak pernah menyampaikan rinciannya yang pasti. Ya, tapi artinya itu yang perlu digarisbawahi. Bukan berarti karena dia sudah bisa mandiri untuk membiayai dan menafkahi anaknya, lalu itu menghilangkan hak Ruben untuk berkumpul dan bertemu sama anaknya. Sekali berpikir bahwa Ruben menuntut hak untuk bertemu dengan anak itu karena Ruben ada kewajiban, tidak seperti itu. Ini dua hal yang berbeda. Nafkah anak itu adalah nafkah anak, ya. Berkumpul bersama dengan anak-anak itu juga hal yang berbeda. Jadi jangan sampai dia berpikir bahwa kalau dia menolak, kalau dia tidak mengajukan permintaan lagi terkait dengan masalah biaya dan kebutuhan anak-anak seperti apa yang sudah diperjanjikan, lalu kemudian dia berhak untuk memonopoli seluruh hidup anaknya tanpa harus melibatkan lagi Ruben Onsu dan kemudian menghapus hak Ruben Onsu sebagai seorang ayah. Ini yang harus dipahami. Ya, jadi artinya mengenai masalah kemandiriannya dia, kemampuannya dia itu ya silakan saja. Saya jangan dikaitkan dengan uang nafkah lagi. Saya sudah bisa mandiri, saya nggak butuh anak, nggak butuh lagi uang Ruben gitu. Baru kemarin dalam minggu lalu ketika di persidangan ada pernyataan akan dibuat rekening khusus untuk anak loh. Terus sekarang nggak butuh. Ini kok yang mana sih gitu artinya. Jadi kan wajar kalau misalnya kemudian banyak teman-teman yang mencoba mengklarifikasi tentang hal itu kepada kami. Nah, nanti dibilang kami yang berkoar-koar, kami yang artinya itu yang menyuarakan hal-hal yang ini sebelumnya. Ya di luar bukti yang disampaikan oleh Ruben, ya buktikan aja gitu terkait dengan masalah rumah, terkait dengan masalah nafkah, terkait dengan masalah Blackpink, buktikanlah. Bukan menyayangkan. Kalau menyayangkan artinya kan dia kecewa. Kenapa kebohongannya diungkapkan? Nah, ini dia. Jadi artinya kami tidak akan pernah memberikan suatu pernyataan kalau tidak didahului oleh pernyataan dari pihak yang sebelah. Contohnya hari ini aja ditanya mengenai masalah apa tanggapan abang ketika pihak sebelah mengatakan dia jangan dikait-kaitkan lagi dengan nafkah anak dengan si Ruben gitu misalnya. Pemirsa, Intens Investigasi. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen. Terima kasih juga atas kesetiaan pemirsa atas pencapaian jumlah subscriber yang kini menuju 4 juta subscriber channel Intens Investigasi.